Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga yang saat ini menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita pada saat ini bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan, yang mana kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang diberikan kepada saya saat ini, yaitu merawat kuasa pertumbuhan tanpa batas. Namun sebelum kita mengikuti renungan firman Tuhan pada saat pagi ini, kita akan berdoa menyerahkan firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat pagi ini kami boleh kembali dipertemukan dalam acara program Suluh Suara Penyuluh kerjasama Betani FM dengan Kementerian Agama Kota Salatiga. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada setiap umat-Mu, setiap pendengar, pemirsa Radio Betani FM, dan juga pemirsa YouTube Bimas Kristen yang ada di channel YouTube. Tuhan memberkati setiap benih firman-Mu yang akan disampaikan, supaya boleh tertanam dalam hati kami. Mari Roh Kudus Engkau berkarya saat pemberitaan firman ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa tema perenungan kita pada saat ini adalah merawat kuasa pertumbuhan tanpa batas. Yang saya akan ambil nasnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Mari kita akan baca, kita akan simak firman Tuhan bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jadi pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita lewat nats firman Tuhan pada saat ini, bahwa ketika rasul-rasul yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Roh Kudus berkarya luar biasa dalam kehidupan mereka. Nah, demikian juga pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Nah, di sana Roh Kudus mulai memperbarui hidup kita. Roh Kudus memulai karyanya dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi orang yang dilahirkan kembali. Orang yang lahir baru di dalam Kristus. Kita akan meninggalkan kehidupan lama. Dan kita akan mulai mengenakan dan memulai kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang diberikan kepada Tuhan dalam hidup kita, inilah yang berkarya dengan luar biasa. Dan dia akan membuat kita semakin dewasa rohani, semakin bertumbuh iman kerohanian kita di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus inilah yang berkarya, memperbaharui setiap kehidupan kita. Karakter-karakter kita akan diubahkan, dan kita akan semakin dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang
apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa merawat kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, supaya hidup kita boleh senantiasa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya hidupnya harus terus bertumbuh dan terus bertumbuh tanpa batas. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terus merawat kuasa pertumbuhan tanpa batas yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu membebaskan kuasa Roh Kudus bekerja. Membebaskan kuasa Roh Kudus bekerja. Di dalam ayat 12a di sana dikatakan bahwa dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa melalui para murid-murid Tuhan dan rasul-rasul pada saat itu yang menyatakan dan menunjukkan tanda-tanda yang ajaib dan mujizat-mujizat dinyatakan. Karena Roh Kudus inilah maka mereka bisa menyatakan tanda-tanda yang heran tersebut kepada orang banyak. Dalam kitab para rasul ini kita bisa melihat tentunya bahwa kitab kisah para rasul ini berisi tentang karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Karya-karya Roh Kudus dinyatakan untuk bisa menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa itu bekerja. Orang-orang yang sakit disembuhkan, orang yang diganggu kuasa jahat bisa dilepaskan, dan banyak tanda-tanda yang heran boleh ditunjukkan di sana. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita juga harus terus punya kerinduan supaya Roh Kudus itu terus bekerja dalam hidup kita. Kita sudah menerima Roh Kudus dalam hati kita. Nah, mari kita akan bebaskan kuasa Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Tentunya dengan kita hidup menuruti akan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita menuruti pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus juga akan menunjukkan karya-karyanya dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bertekun dalam doa dan ibadah. Ayat 12b di sana dituliskan, semua orang percaya berkumpul di Serambi Salomo dalam perjumpaan yang erat. Nah, selain kita membebaskan kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dalam hidup kita, untuk bisa merawat kuasa pertumbuhan, mempertahankan kuasa Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kita, maka yang kedua ini kita harus bertekun selalu di dalam doa dan ibadah. Mengapa kita harus bertekun dalam doa dan ibadah? Karena doa itu adalah sarana kita untuk bisa kita mengembangkan kerohanian kita. Kita bisa semakin erat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah roh, dan di dalam doa itu kita menyembah dalam roh, dan kita mengenali kehendak dalam Tuhan. Lewat doa-doa itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Hadirat Tuhan boleh kita terus rasakan dalam doa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Murid-murid dan rasul-rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu juga bersama-sama bertekun dalam doa, dan juga dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Bukan seminggu sekali, bahkan bisa setiap hari pada waktu itu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya pada waktu itu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul atau murid-murid Tuhan yang dipercaya pada waktu itu. Dan mereka selalu berkumpul ya untuk mengadakan persekutuan. Dan
di sana berdoa. Memecahkan roti, artinya di sana ada berbagi kasih di dalam persekutuan itu. Di dalam doa dan ibadah itu ada persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Ini adalah hal yang penting, di mana doa dan ibadah ini adalah hal yang bisa membangun iman kerohanian kita, bisa mempertahankan kuasa Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan supaya kita bisa merawat kuasa pertumbuhan dari Roh Kudus yang tanpa batas itu, yaitu menunjukkan sikap hidup yang baik. Seperti yang ditulis dalam ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri pada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Nah, perlu dicatat di sini adalah kalimat namun mereka sangat dihormati orang banyak. Nah, mereka rasul-rasul, murid-murid Tuhan, orang-orang percaya pada saat itu hidupnya dihormati oleh orang-orang di situ. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Roh takut akan Tuhan melanda orang-orang di sekitar mereka. Sehingga dengan Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka, tentunya mereka akan melakukan setiap perbuatan baik. Sikap hidup mereka berubah menjadi baik. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan yang mereka lakukan. Mereka melakukan semua baik sesuai dengan pimpinan dari Roh Kudus itu yang dikerjakan di dalam dirinya. Juga di dalam Kisah Para Rasul 2:47 kita bisa baca juga, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kata disukai ya, itu sama artinya juga tadi di ayat 13 dihormati ya, disukai semua orang. Jadi orang-orang yang ada di sekitar para rasul, murid-murid Tuhan, orang percaya pada waktu itu, mereka menyukai gaya hidup orang-orang percaya pada waktu itu ya, sehingga ketika orang lain melihat ya perbuatan mereka, tutur kata mereka ya, mereka jadi timbul keinginan untuk bisa bergabung dengan para murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, ini karena mereka memiliki sikap hidup yang baik, Bapak Ibu. Inilah yang ketiga yang harus dilakukan supaya Roh Kudus tetap menunjukkan dan terus berkarya dalam hidup kita. Selanjutnya yang terakhir, saya hanya batasi sampai keempat saja Bapak Ibu, sesuai dengan nats firman Tuhan saat ini, yaitu yang keempat adalah terus melayani Tuhan dan sesama. Terus melayani Tuhan dan sesama. Ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan setiap orang percaya, maka di sana ia akan senantiasa giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dia akan terus rindu untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Karena Roh Kudus yang mendorong mereka untuk berkarya bagi pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, saya mengutip dalam ayat lain ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 ya, yang saya bacakan demikian. 1 Petrus 4 ayat 10 berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, di sini setiap orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus dalam hidupnya akan muncul ya karunia-karunia. Itu yang memberi Roh Kudus. Jadi bukan karena kita tiba-tiba ya kemudian bisa berkhotbah, bisa main musik, bisa memberitakan Injil, tidak, tapi karena karya Roh Kudus ini dia di sana diajari oleh Tuhan
bagaimana melayani Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus ini diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Dan tentunya tujuan Tuhan adalah supaya setiap orang percaya tersebut bisa melayani Tuhan, melayani sesama, sesuai dengan karunia yang dimilikinya. Nah, di gereja kita masing-masing tentunya banyak pelayanan yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Baik tadi yang saya sampaikan, khotbah, main musik, ya, menjadi pemain pujian, ya, dan juga pelayanan diaken yang lain yang bisa menolong orang atau seperti mendoakan, itu juga pelayanan. Seperti yang ditulis dalam ayat 16 dan Kisah Rasul pasal 5 tadi, bahwa orang-orang membawa ya kepada rasul-rasul itu orang-orang sakit dibawa untuk didoakan. Nah, pelayanan doa, pelayanan pelepasan dari kuasa jahat, kuasa roh jahat, dan juga pelayanan-pelayanan diaken lainnya yang membuktikan kuasa roh kudus bekerja di sana perlu terus dilakukan oleh gereja, perlu oleh kita masing-masing melakukannya semuanya, karena ini tak terbatas hanya oleh pendeta, hamba Tuhan saja, tapi oleh semua jemaat Tuhan, kita semua yang adalah tubuh Kristus, kita harus melayani orang-orang yang membutuhkan tadi, orang yang perlu dilepaskan, orang-orang yang perlu dibangun iman kerohaniannya. Nah, mari kita akan melayani sama-sama, terus melayani agar kuasa pertumbuhan dari Roh Kudus ini terus menerus ada dalam hidup kita dan terus berkembang dan terus bertumbuh terus. Nah, jadi 4 hal ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk bisa kita senantiasa merawat kuasa pertumbuhan tanpa batas tersebut, yaitu membebaskan kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kemudian yang kedua bertekun dalam doa dan ibadah, yang ketiga menunjukkan sikap hidup yang baik, dan yang keempat terus melayani Tuhan dan sesama. 4 hal ini kita akan lakukan ya agar kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam diri kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, pemirsa dan pendengar Radio Betani FM, dan juga pemirsa di channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga. Nah, saya akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, dan kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat pertemuan yang indah ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kami belajar untuk memahami karya Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing, dan terus merawat kuasa pertumbuhan tanpa batas yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini di dalam hidup kami, sehingga kami boleh dipakai Tuhan terus-menerus semakin luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang telah mendengar siaran suluh suara penyuluh pada saat pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam keluarga, pekerjaan, dan juga dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Dimanapun Tuhan mengutus mereka melayani, di mana Tuhan menempatkan mereka melayani Tuhan, kiranya Engkau akan terus pakai hidup mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan, dan jiwa-jiwa baru boleh dimenangkan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan doa permohonan kami ini dalam tangan kuasa-Mu, dan Tuhan akan mempertemukan pada kami pada kesempatan yang akan datang dalam program suluh berikutnya. Terima kasih Bapak. Ini doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, demikian program suluh suara penyuluh yang saat ini kita bersama-sama bisa nikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat perhatian dan juga setiap Bapak Ibu yang setia mendengarkan dan menyimak setiap firman Tuhan pada saat pagi ini. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa pada program suluh berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.